Serandom apa temen kalian? Temen gue hampir 2 tahun gak pernah liburan, sekalinya liburan malah nyari setan. Pokoknya kalau misalkan gue teriak dimasukin apa? dengerin itu apa? Gue panik banget. Beda sih. Oke guys, jadi gini ceritanya. Gue itu memiliki beberapa teman yang sangat amat super duper sibuk sampai mereka tidak bisa melakukan aktivitas yang namanya jalan-jalan selama 2-3 tahun terakhir. Sumpah mereka tuh sibuk banget. Ada yang sibuk skripsian, ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk bekerja. Pokoknya mereka benar-benar sibuk. Jadi mereka tidak bisa jalan-jalan bukan karena miskin, tapi gara-gara sibuk. Singkat cerita, di tengah-tengah kesibukan kita kemarin, akhirnya kita sempat nongkrong bareng-bareng. Di tongkrongan tersebut kita itu membahas aktivitas yang namanya jalan-jalan. Nah, mereka tuh bilang kayak gini ke gue, Jud, kan lu sering banget jalan-jalan, ajak-ajak kita kayak kapan-kapan, yang Sabtu Minggu aja, kemana kek yang deket-deket waktu kita libur. Sampai akhirnya gue bilang kayak gini, oh ya udah, ayo ikut gue aja yuk piknik ke rumah kotak. Itu tuh bisa cuman kayak Sabtu Minggu, kan deket nih dari sini. Terus mereka bilang, ya udah ayo kita ke rumah kotak. Hitungan 3 nggak pada bangun, gue tinggal makan. Sesampainya di rumah kotak, tahu apa yang pertama kali mereka katakan? Jud, bukannya ini yang kata lu rumah horor itu ya? Ya sebenarnya gue nggak tahu sih itu horor apa enggak, karena gue pribadi nggak pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Tetapi mereka baru sampai ke situ, mereka udah bahas hal horor. Terus gue bilang aja, iya, kenapa? Lo mau nyari setan? Terus kata dia, iyalah, buktiin lah kalau yang ada setan gue pengen lihat. Kata mereka kayak gitu. Sampai akhirnya gue bilang, ya udah nanti malam kita melakukan kegiatan yang namanya night explore. Gue bakal siapin segala skemanya, lo tinggal bermain aja. Terus kata mereka, siapa takut? Setelah ditantang seperti itu, akhirnya gue menyiapkan segala skema untuk permainan night explore tersebut. Mulai dari bikin jalangkung, gue nebang pohon untuk bikin api unggun, gue ngecat sekitaran api unggun biar kayak seperti ritual, gue nyiapin clue-cluenya. Pokoknya gue bener-bener nyiapin dari pagi sampai sore, karena itu permainan bener-bener capek banget, luas banget. Bahkan mereka menyelesaikan permainan tersebut selama 3 jam. Balik lagi ke ceritanya, akhirnya mereka memulai permainan tersebut dari jam 12 malam. Gue bikin ada beberapa pos dan mereka gue suruh jalan berbarengan dulu ke pos 1. Karena di pos 1 itu ada waterboom yang sudah terbengkalai selama 5 tahun. Di situ gue suruh mendengarkan lagu Lengser Wangi. Setelah itu mereka datang ke pos 2. Di pos 2 gue kasih juga tantangan untuk jalan ke ujung jembatan bambu untuk mengambil clue berikutnya. Ada. Itu di keroncong apa? Apaan? Untung ada nggak jatuh. Terbang nih. Dari pos 2 sampai seterusnya mereka gue suruh jalan sendiri-sendiri. Di tiap posnya itu ada tantangannya tersendiri, mulai dari ke musola yang sudah tidak terpakai selama 4 tahun. Ada sambil ibadah yang sudah terbang. Sini lu masih. Lu mau patut gue mah ya? Enggak, no, panci lu. Demi Allah, kocak lu. Kayak diginiin baik. Kocak ya. Mereka ke toilet terbengkalai. Tantang petenteng, bilang ditangkap ketengah sayur. Hai makhluk yang di atas genteng, muncul dong nanti kita guyur. Pokoknya gue minta tolong banget kalau misalkan ada kenapa-napa di rumah gue minta uang santunan ya. Bayangkan rumah kalian ada bendera kuning, tahu tanya masuk Golkar. Sampai di akhir pos itu mereka harus membakar sebuah jalangkung sambil membaca sebuah mantra. Setelah itu semua dilewati, kalian tahu apa yang terjadi? Gak bisa gue ceritain, nanti dibilang musrik.